Kita masuk kepada pertentangan penilaian jarh ta'dil yang bersumber dari satu orang imam. Kalau kemarin bersumber dari dua orang imam atau lebih. Wa amma iza ta'aradal jarhu wa ta'dilu sadirani min imamin wahid. Adapun apabila penilaian jarh dan ta'dil itu bertentangan satu sama lain yang bersumber dari satu orang imam. Kalau dua orang imam atau lebih kan itu biasa. Tapi ini imam yang menilai satu, tapi penilaiannya ditemukan dua. Nah, namanya Yahya bin Ma'in menilai seorang perawi, satu penilaian dia diriwayatkan, nilai dia jarh. Dalam riwayat lain menilai dia soleh pamannya. Soleh jelas merupakan lafaz ta'dil. Berarti imamnya satu. Falizalika halatani. Kejadian seperti ini itu ada dua keadaan. Apa itu? Al-halatul ula. Keadaan yang pertama, ayatabayyana taghayyur ijtihadil imami fil hukmi ala zalika rawi. Fal amalu hinaizin alal mutaakhari min qawlaihi. Keadaan pertama, jelas atau ada bukti terjadinya perubahan ijtihad imam. Dalam menghukumi perawi itu. Ada bukti. Artinya seorang imam menilai seorang perawi dengan penilaian yang berbeda. Satu penilaiannya menilai jarh dari dia juga, tapi penilaian yang lain dia menilai adil. Dari dua penilaian itu ada bukti memang sang imam merubah penilaiannya terhadap seorang perawi. Awalnya dia menilai perawi itu jarh, tapi kemudian dia merubah ijtihadnya, dia menilai adil. Atau sebaliknya, awalnya dia menilai seorang perawi itu sebagai perawi yang adil, kemudian mungkin dia dapat informasi lain setelah itu, ternyata perawi tidak adil. Dia rubah ijtihadnya dengan menilai perawi itu kena jarh. Berarti di situ ada bukti yang menunjukkan sang imam merubah penilaiannya. Nah, maka apa yang penilaian yang mana yang mesti diterima? Fal amalu hinaizin alal mutaakhir. Maka saat itu penilaian yang terakhirlah yang diterima dari dua penilaian dia. Jadi penilaian terakhir. Tapi dengan catatan memang diketahui atau ada bukti sang imam memang merubah penilaiannya. Merubah ijtihadnya. Hal seperti ini biasa terjadi. Jangankan bagi manusia, seorang ulama dalam menilai berijtihad, beliau mensepikan ijtihad dia ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ya kan? Ijtihad dia pada pendapat lamanya, ada pendapat barunya. Ada qaulul qadim, perkataan lamanya, ada qaulul jadid, pendapat barunya. Itu Imam Syafi'i. Qaulul jadidnya kapan? Itu rata-rata saat dia berada di Mesir. Kan kuburnya di Mesir. Nah, kalau begitu pendapat yang mana yang dipegang? Pendapat yang terakhir. Itu lazim. Dan itu sangat logis. Bahkan dalam
nas-nas Al-Quran dan Sunnah, seperti hadis Nabi, kalau ditemukan dua hadis yang bertentangan dengan pertentangan mutlak, yang satu diketahui lebih dahulu muncul dibandingkan dengan yang lain, maka ulama akan menerapkan konsep nasakh. Ya kan? Nah, hadis yang pertama muncul akan dimansukh. Hadis yang belakangan muncul nasikh. Yang diamalkan adalah nasikh. Yang mansukh tidak diamalkan. Begitu juga pendapat ulama, kalau dia menilai seorang perawi dengan dua penilaian, maka yang diambil adalah penilaian terakhir kalau bertentangan. Itu kalau ada bukti atau data yang menunjukkan itu. Nah, contoh, wa bin zalika qaulu Abbasin ad-Duri fi tarjamah Sawabni Utbah. Contoh penilaian Abbas ad-Duri tentang biografi Sawab bin Utbah. Jadi ulama penilainya Abbas ad-Duri. Dia menilai Sawab bin Utbah. Katanya, sami'tu Yahya yaqul. Kata Abbas ad-Duri, saya mendengar Yahya. Jadi maksud di sini Yahya bin Ma'in yang wafat 232. Seorang ulama kritikus hadis yang bermanhaj mutasaddid dan termasuk imam daripada ulama kritikus hadis. Dia termasuk imam yang paling ahfaz, paling hafiz. Dia katakan, saya mendengar Yahya mengatakan, syaikhun sidqun, bahwa Yahya menilai Sawab bin Utbah itu dengan penilaian syaikhun sidqun. Apa makna syekh? Syaikhun. Ya. Syekh itu kan orang tua, tapi biasanya semakin tua semakin warak. Kalau orang tua semakin pikun, itu namanya ajuzun. Ajuz. Tapi kalau semakin tua semakin warak, syaikhun. Ini bukan berarti tidak pikun juga. Ada juga. Nah, dalam penilaian jarah dan ta'dil, lafaz syekh dan sidqun itu, kalau kita mengikut kepada pembagian penilaian jarah ta'dil oleh Imam As-Sakhawi, dia bagi 6, maka lafaz syekh itu berada pada level kelima atau keenam. Nah, kita lihat sekilas. Oleh Imam As-Sakhawi, lafaz yang dipakai oleh para ulama untuk menilai seorang perawi itu adil ada 6 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, kalau perawi itu dinilai, ini yang adil ya ta'dil, kalau perawi itu dinilai dengan lafaz isim tabdil. Contoh, ausakun nas. Ausak artinya dari kata sikotun. Ausak isim tabdil, paling sikoh. Kalau ausakun nas, manusia yang paling sikoh. Kalau dikatakan sikoh, paling adil, paling dhabit. Itu penilaian pertama. Atau bisa juga dengan lafaz ilaihi al-muntaha bit tasabbut. Dialah puncak kekokohan tasabbut sebagai pribadi perawi hadis. Tidak ada lagi yang lebih hebat daripada dia. Itu yang kedua. Yang pertama. Level yang kedua,
dengan lapas la yus'alu an mislihi. Ketika seorang imam ditanya, bagaimana menurut Syekh tentang si Fulan ini? Oh, la yas'alu an mislihi, enggak usah ditanya yang semisal dengan dia. Artinya apa? Di tempat itu tak ada orang sehebat dia. Nah, kira-kira begitu. Itu termasuk penilaian psiko yang paling tinggi, tapi level yang kedua. Level yang ketiga, penilaian psikoh dengan menyebut lapas psikoh diulang 2 kali. Namanya psikotun, psikotun. Psikotun, hujjatun. Sabatun, dabatun. Nah, 2 kali. Itu level ketiga. Level keempat, penilaian dengan lapas psiko yang disebut 1 kali saja. Psikotun. Nah, hujjatun. Nah, kalau seorang perawi, kalau hadis diriwayatkan oleh semua perawi sampai dari level 1 sampai yang keempat, hadisnya itu sahih li zatihi. Sahih li zatihi. Level yang kelima itu penilaian ta'dil yang hanya menunjukkan lapas keadalahan tapi tidak menunjukkan lapas kedobitan. Lapas itu hanya menunjukkan lapas keadalahan tapi tidak menunjukkan lapas kedobitan. Contoh, sodukun. Apa makna soduk dalam bahasa kita? Jujur. Nah, lapas soduk itu tidak menunjukkan aspek kedobitannya, kekuatan hafalannya. Dia hanya menunjukkan aspek kepribadiannya. Dia sebagai orang yang jujur, orang yang soleh, atau lapas soleh itu sendiri. Itu lapas level yang kelima. Tidak menunjukkan aspek kedobitan, tapi hanya menunjukkan aspek keadalahan. Orang atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi hanya level yang kelima itu bisa jadi dinilai hadisnya hanya hasan. Hasan li zatihi. Kemudian level yang keenam itu lapas yang menunjukkan penilaian tidak pasti. Contoh, seorang perawi dinilai dengan lapas sodukun insya Allah. Apa artinya itu? Sodukun insya Allah. Ketika seorang imam ditanya, Syekh, bagaimana menurut engkau si Fulan ini? Ya, insya Allah jujur. Tapi pakai insya Allah. Tapi kalau dijawab soduk, langsung dengan bahasa yang tegas, berarti sang imamnya sudah betul-betul yakin bahwa si Fulan yang ditanya itu adalah orang yang jujur. Tapi ya insya Allah jujurlah. Kan begitu kan? Tidak pasti bahasanya. Atau dengan bahasa suwailih. Padahal dengan suwailih. Dari kata solih. Kalau dikatakan solih itu artinya dia orang soleh. Tapi kalau ditanya suwaili, ya kira-kira soleh lah. Mengarah-arah ke soleh lah, tapi tidak pasti pula. Itu penggunaan lapas yang tak pasti. Suwaili. Nah, lapas soduk, sidqun, kemudian seh, itu ada pada level yang kelima. Level yang kelima. Baik. Berarti level kelima ataupun level yang keenam masih dalam penilaian ta'dil. Nah, sekarang kembali ke penilaian Yahya bin Ma'in tadi. Kata Abbas Ad-Duri, saya mendengar Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa Sawab bin Utbah itu syaikhun sidqun. Yahya menilai dia seorang kemudian sidqun. Jujur. Berarti level yang ke-5 dari urutan pembagian penilaian ta'dil oleh Imam As-Sakhawi. Nah,
Fa in kuntu katabtu an Abi Zakaria Yahya bin Ma'in fihi syai'ah annahu dha'ifun. Nah, kalau tadi kata Abbas Ad-Duri, saya dengar langsung dari Yahya bin Ma'in, dia mengatakan bahwa sawab sahih dan sitkun. Tapi kemudian saya menulis dari beliau, dari Abu Zakaria. Abu Zakaria itu kunyah dari Yahya bin Ma'in. Dia mengatakan fihi syai'un. Kalau dikatakan fihi syai'un, pada pribadinya ada sesuatu. Pada siapa? Sawab bin Utsbah. Kalau dikatakan fihi syai'un, annahu dhaifun. Artinya dia itu seorang perawi yang dhaif. Sekarang berbeda pendapatnya. Nah, di awal dia katakan sahihun sidqun, kemudian belakangan dia menilai fihi syai'an atau dhaifun atau dhaif, lemah. Kan ada dua penilaian. Sekarang penilaian mana yang dipegang? Faqad raja'a Abu Zakaria wa za qaulul akhiri min qaulihi. Berarti sungguh Yahya bin Ma'in atau Abu Zakaria sudah merujuk pendapatnya. Walaupun tidak penjelasan dari Abu Zakaria sendiri atau Yahya bin Ma'in sendiri. Cuman dipahami inilah pendapat terakhirnya. Berarti dia sudah menasah pendapat pertama yang mengatakan sahihun sidqun, lalu dia ganti dengan pendapat yang kedua yaitu dhaifun. Nah, gitu. Kemudian itu keadaan pertama, mudah karena diketahui ada perubahan pendapat sang imam. Wal halatu tsaniyah. Sekarang keadaan yang kedua. Alla yatabayyanu taghayyur ijtihadil imami fi hukmihi 'ala rawi wal 'amalu 'ala tartib tali. Sekarang tidak jelas adanya perubahan ijtihad imam dalam menghukumi seorang perawi. Kalau tadi jelas, berarti memang perawi atau imam itu merubah pendapatnya dalam menilai seorang perawi. Sekarang tidak jelas. Apakah ada perubahan ijtihadnya terhadap seorang perawi atau tidak? Wal amalu ala tartibi tali. Maka penilaian yang mana yang diambil? Ini ada urutan-urutannya. Cara-caranya ada. Dan cara yang diterapkan di sini mirip dengan metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif. Ada urutannya. Urutan pertama, yutlabul jam'u bainal qaulaini in amkan. Apa artinya? Apa maksudnya? Nah, hendaklah mengkompromikan terlebih dahulu di antara dua penilaian itu jika memungkinkan. Kompromikan dulu. Nah, dalam penyelesaian hadis-hadis mukhtalif juga begitu. Dikompromikan dulu. Dicari titik temunya dulu. Kalau bisa dicari titik temunya berarti cukup sampai di situ pertentangannya. Sudah bisa dipahami. Pilihan apa yang harus dipegang? Maka dengan cara kompromi dulu. Ka'ayyakuna tausiku awit tad'ifu nisbiyan la mutlaqah. Namanya di antara cara komprominya penilaian atau ditemukan penilaian siqah atau penilaian dhaif itu secara nisbi, bukan secara mutlak.
Tahu nisbi? Penilaian nisbi? Semu, bukan penilaian yang sebenarnya. Jadi bukan mutlak dinilai siqah atau bukan mutlak dinilai dhaif. Tapi penilaiannya semu. Nah, bagaimana contohnya? Fa innal mu'addila qad yaqul fulanun siqatun wa la yuridu bihi annahu mimma yuhtajju bi hadisihi. Namanya seorang ulama yang menilai adil, kadang dia mengatakan begini, fulanun siqatun. Apa artinya? Fulan itu siqah. Tapi sebenarnya dia tidak bermaksud menyatakan si fulan itu orang yang hadisnya bisa dijadikan hujah. Padahal kan seorang yang siqah hadisnya bisa dijadikan hujah. Kan begitu sebetulnya. Tapi sekarang dia mengatakan si fulan itu siqah bukan berarti maksudnya si fulan itu bisa dijadikan hujah. Tapi karena ada kondisi lain. Berarti ini bukan secara mutlak dia mengatakan fulan itu siqah, tapi secara nisbi. Dia tidak bermaksud menyatakan si fulan itu hadisnya bisa dijadikan hujah, tidak. Jadi apa maksud dia? Wa inna ma zalika ala hasbi ma huwa fihi wa wajhu su'ali lah. Itu dia katakan si fulan itu siqah karena sesuai dengan keadaan saat dia mengucapkan itu dan sesuai saat dia menjawab pertanyaan. Jadi ada sebabnya. Kalau di hadis kan ada sebab urut. Kalau Al-Quran ada sebab nuzul. Ini ada sebab. Kenapa dia katakan siqah? Ada sebab lain. Sebetulnya si fulan yang dia katakan siqah itu tidak siqah. Tapi ada sebab lain dia mengatakan siqah. Yang sebenarnya si fulan tidak siqah. Nah, bagaimana contoh sebab itu? Ini dia. Faqad yus'alu 'anir rajulil fadilil mutawassiti fi hadisihi fa yuqranu bid-du'afa. Sang imam tadi kadang ditanya tentang beberapa orang, atau tentang seseorang yang dikaitkan dengan orang lain yang dhaif. Atau menanyakan beberapa orang yang sebenarnya semua orang yang ditanyakan itu sudah dipahami baik oleh si penanya atau oleh sang imam, semuanya orang yang dhaif. Lalu dia ditanya, ma taqulu fi fulanin wa fulanin wa fulanin. Wahai sang imam, bagaimana pendapatmu tentang si fulan, si fulan, si fulan? 3 orang. Sang imam dan si penanya sebenarnya sudah sama maklum ketiga orang ini adalah dhaif. Cuman si penanya ingin mencari informasi. Siapa yang paling kuat di antara yang 3 yang dhaif ini? Paham? Ini orang bertiga ini semuanya dhaif. Cuman si penanya ingin tahu di antara yang 3 ini siapa yang paling kuat di antara yang lemah ini. Maka kata si fulan, kata sang imam, fulanun siqah. Yang si fulan ini siqah. Kira-kira ketika sang imam mengatakan fulan siqah, betulkah fulan itu siqah? Hah? Nyambung? Tak nyambung? Nah. Si A, si B, si C. Ya. Ketiga-tiga ini adalah orang yang dhaif. Ya kan? Tapi walaupun ketiga-tiga dhaif tentu tak sama kedhaifannya. Di antara yang dhaif ini ada yang sedikit dhaifnya ini agak parah, ini agak menengah. Ya. Oleh si penanya dan oleh sang imam
mereka sama-sama maklum ketiga-tiganya si A, B, C ini adalah orang yang dhaif. Sudah maklum. Sekarang ada yang bertanya bagaimana murid ke orang yang bertiga ini? Tujuannya untuk menanyakan dari tiga orang yang dhaif ini siapa yang paling lebih kuat di antara yang dhaif ini? Ketiga dhaif. Maka kata saya Imam, si A sikoh, si A kuat. Tapi apa maksudnya? Kalau dibandingkan dengan yang dua lagi, si A ini yang lebih kuat. Tapi sebetulnya dia dhaif. Nah, menjadi pertanyaan yang disampaikan kepadanya dalam rangka membantu. Kalau begitu, berarti jawaban ini bisa dikompromikan. Apakah si fulan yang dikatakan siko itu adalah benar-benar siko? Tidak. Si fulan itu sebetulnya dhaif. Tapi kalau dibandingkan dengan B dan C, dia memang kuat, lebih kuat. Tapi tetap sebagai orang yang dhaif. Nah, berarti ditemukan kompromiannya dengan cara seperti itu, melihat kepada konteks penilaian dari imam tadi. Jadi yuridu annahu laisa min damtin min man qurina bi. Wa qad yuqranu bi awsaqa minhu fayaqul fulanun dhaif au bin nisbati liman qurina bihi. Soal fa iza suila anhu bi mufradihi bayyana halahu bit tawassul. Begitu juga sebaliknya sebetulnya. Belum tentu juga penilaian dhaif kalau dikatakan dhaif oleh seorang imam, sebelum dia dikatakan sikoh, kemudian dikatakan dhaif, belum tentu juga dhaif. Bisa jadi itu dalam rangka membandingkan. Nah, pokoknya ketiga orang ini semuanya sikoh. Lalu ditanya oleh seseorang berasa imam, mana di antara yang tiga ini yang lebih dhaif? Yang lemah. Si A lemah, padahal dia sikoh. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dua lagi, dia orang yang dhaif. Jadi tergantung kepada konteks pertanyaan yang disampaikan kepada sang imam tadi. Ada contohnya. Faqad sa'ala Utsman bin Darimi Yahya bin Ma'inin anil Ala ibni Abdurrahman an abihi. Utsman Ad-Darimi bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Al-Ala bin Abdurrahman yang dia terima dari ayahnya. Faqal, maka Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bihi ba'sun. Qal qultu wa ahabbu ilaika aw sa'idunil maqburi, mana yang lebih engkau sukai, apakah Al-Ala bin Abdurrahman atau Sa'id al-Maqburi? Nah, faqal, maka ia mengatakan Sa'idun awsaq wal ala'u dha'ifun. Apa kira-kira? Jadi Utsman Ad-Darimi bertanya kepada Imam kritikus hadis Yahya bin Ma'in. Kata Utsman, dia menanyakan tentang Ala bin Abdurrahman. Lalu kata Yahya bin Ma'in, Ala bin Abdurrahman itu laisa bihi ba'sun. Kalau laisa bihi ba'sun ini ada dua maknanya ini. Laisa bihi ba'sun itu maknanya tidak ada masalah. Berarti dia penilaian ta'dil.
Jadi penilaian ta'dil. Tak ada masalah. Lalu Utsman bertanya lagi, huwa habu ilaika au Sa'idul Maqburi? Apakah dia lebih engkau senangi, lebih engkau cintai daripada Sa'id al-Maqburi? Faqal, maka Yahya mengatakan Sa'id al-Maqburi ausak wal alaq dhaif. Sa'id itu adalah lebih sikoh dan al-alaq dhaif. Nah, apakah maksud dhaif di sini benar-benar dhaif? Tidak. Tapi maksudnya dia itu dhaif kalau dibandingkan dengan Sa'id al-Maqburi. Pada dasarnya dia adalah sikoh. Tapi kalau dibandingkan dengan Sa'id al-Maqburi, Sa'id lebih sikoh. Dia dhaif. Dia pakai kata dhaif bukan untuk makna yang mutlak, tapi makna nisbi. Sebetulnya dia itu sikoh, tapi kalau dibandingkan dengan Al-Ala bin Abi Rahman, dia itu dhaif, dia lebih lemah, dan yang sikohnya adalah Al-Ala bin Abi Rahman. Berarti itu adalah penilaian nisbi, bukan penilaian mutlak. Nah, maka kata penulis kitab fatat ibni ma'inin lil ala'i innama huwa bin nisbati bi Sa'idil Maqburi wa laysa tad'ifan mutlaqa. Penilaian dhaif oleh Yahya bin Ma'in terhadap al-ala innama hiya bin nisbati, itu hanyalah nisbi atau dinisbahkan kalau dibandingkan dengan Sa'id al-Maqburi. Walaysa tad'ifan mutlaqan. Dia bukan dhaif secara mutlak, tapi secara nisbi saja. Nah, itu langkah pertama. Berarti kompromikan dulu penilaian ulama itu. Kalau bisa kompromikan berarti selesai. Sekarang kalau tidak bisa dikompromikan, maka masuk kepada langkah yang kedua. Dan ini juga langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif. Iza lam yakunil jam'u tulibat tarjihu bainal qawlaini bil qara'in. Kayakuna ba'du talamizil imami aksaru mulazamah lahu min ba'din. Fatuqaddama riwayatul mulazim ala riwayati ghairihi. Kama huwa sya'nu fi taqdimi riwayati Abbasid Duri an Ibni Ma'inin lituli mulazamatihi. Nah, langkah yang kedua, apabila tidak bisa dikompromikan, maka dilakukan langkah tarjih. Dalam penyelesaian hadis-hadis mukhtalif oleh Imam As-Syafi'i, kalau hadis mukhtalif itu tak bisa dikompromikan, maka diberlakukan nasah dulu. Kalau tak bisa dinasah, baru ditarjih. Kalau di sini, kalau tak bisa dikompromikan, maka langsung ditarjih. Hampir sama dengan hadis mukhtalif juga. Tentu mentarjih harus ada bukti-bukti yang menguatkan salah satu dari keduanya. Kalau tidak, tak bisa melakukan tarjih. Apa yang bisa tarjih itu banyak sekali. Bahkan bisa jadi tidak baku, tidak terhitung jumlahnya. Kalau dalam hadis, dulu hadis tentang sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, siapa yang pada waktu subuh masih dalam keadaan janabah, maka tak ada puasa baginya pada hari itu.
Lalu Aisyah mengatakan Rasulullah mandi janabahnya setelah masuknya waktu subuh. Maka ditarji, apa aspek petarjinya? Karena ini adalah masalah pribadi Nabi, tentu Aisyah lebih mengetahui dibandingkan dengan Abu Hurairah. Karena yang satu dari Aisyah, yang satu riwayat Abu Hurairah. Maka diterima hadis Aisyah. Itu aspek yang menguatkan salah satu dari dua hal yang bertentangan. Nah sekarang apa yang bisa menguatkan? Ka'ayyakuna ba'du talamizil imam aksaru mulazamah lahu min ba'di. Nah, sekarang kan begini. Penilaian seorang imam itu ada dua. Ya kan? Bertentangan. Penilaian yang satu menyatakan dia itu siqah atau penilaian adil. Penilaian yang lain dengan penilaian jarak. Sekarang penilaian imam itu siapa yang meriwayatkan dari imam tadi? Siapa yang meriwayatkan penilaian imam tadi? Umpamanya penilaiannya bersumber dari Yahya bin Ma'in yang mengatakan Yahya menilai si fulan itu dengan penilaian umpamanya soleh atau soduk. Lalu penilaian lain mengatakan penilaiannya dhaif. Ya, berarti ada dua penilaian. Ulama penilai satu, Yahya bin Ma'in. Yang menilai soduk diriwayatkan oleh si A. Yang menilai kena jara dhaif diriwayatkan oleh si B. Nah, sekarang kita ingin mentarjih. Karena tidak diketahui mana penilaian awal, mana penilaian belakangan. Apa yang bisa ditarjih? Salah satu aspeknya yang menilai adil ini diriwayatkan oleh si A. Si A dengan berapa lama si A ini bermulazamah dengan Yahya bin Ma'in. Dan si B yang meriwayatkan penilaian Yahya yang menilai kena jarah, berapa lama pula dia bermulazamah, berguru kepada Yahya. Paham kira-kira? Ada spidol. Tidak ada. Baik. Saya ulangi lagi. Sekarang Yahya bin Ma'in menilai si A saduk. Penilaian Yahya bin Ma'in didapatkan oleh si fulan. Taruhlah si B. Si C meriwayatkan penilaian Yahya bin Ma'in mengatakan kena jarak. Berarti yang ini dengan ini berbeda periwayatan. Dua-duanya bersumber dari seorang imam. Sekarang penilaian riwayat siapa yang diterima? Lihat antara si penilai si C dengan si B ini, mana yang lebih lama berguru kepada Yahya bin Ma'in? Kalau si A ini lebih lama berguru, bermulazamah, belajar kepada Yahya bin Ma'in, ini belajarnya sudah 20 tahun, ini baru 2 tahun. Berarti ambil penilaian muridnya, riwayat muridnya yang paling lama bermulazamah dengan Yahya bin Ma'in. Paham kira-kira? Berarti lihat siapa yang paling lama mulazamah dari murid-muridnya. Karena penilaian Yahya bin Ma'in itu diriwayatkan oleh murid-muridnya. Sekarang yang meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in itu siapa yang paling lama berguru kepada Yahya bin Ma'in. Itu yang diambil pendapatnya. Itu namanya penilaian dengan cara tarjih. Jadi aspek yang bisa ditarjih itu sangat banyak. Tergantung kepada analisa dari ulama yang mentarjih. Aspek ini bisa menunjang lebih kuat. Akhirnya diambil salah satu dari dua penilaian itu. Itu namanya dengan cara tarjih. Nah, jadi di sini dikatakan ka'ayyakuna ba'du talamizil imam aksara mulazamatan lahu min ba'din. Seperti aspek yang bisa ditarjih,
sebagian murid-murid yang meriwayatkan penilaian Yahya bin Ma'in itu atau imam itu lebih lama bermulazamah, belajar dari sang imam penilai. Nah, si A tadi sudah 20 tahun belajar kepada Yahya bin Ma'in, mengatakan meriwayatkan Yahya menilai soduk. Si B baru 2 tahun belajar dari Yahya bin Ma'in, mengatakan meriwayatkan Yahya menilai dhaif. Penilaian siapa yang diambil? Tentu penilaian yang diriwayatkan oleh muridnya lebih lama bermulazamah kepada Yahya bin Ma'in. Itu cara mentarji. Fatuqaddamu riwayatul mulazim ala riwayati ghairihi. Maka didahulukanlah periwayatan yang lebih lama bermulazamah belajar daripada riwayat lainnya yang sebentar belajar atau sedikit mulazamanya. Kama huwa sa'nu fi taqdimi riwayati Abbasinid Duriyi an Ibni Ma'inin lituli mulazamatihi lahu. Sebagaimana didahulukanlah riwayat Abbas Ad-Duri yang meriwayatkan penilaian Yahya bin Ma'in tentang seorang perawi, karena Abbas Ad-Duri itu sangat lama dia bermulazamah dengan Yahya bin Ma'in. Nah, itu salah satu aspek yang bisa ditarjih. Bisa dipahami kira-kira? Itu langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga. Iza lam tujad qarinatun khassatun yurajjihu biha fayu'khazu bi aqrabil qawlaini ila aqwali ahli naqdi wa bil akhassi aqwalul a'immatil mu'tadilin. Sekarang kalau tidak ditemukan karenah khusus atau qarinah yang menguatkan, ditarjih tidak bisa, diketahui mana yang lebih dahulu dan belakangan tidak diketahui juga, tidak bisa ditarjih. Sementara juga harus mengambil pilihan apakah menerima penilaian jarah atau penilaian ta'dil. Fayu'khazu bi aqrabil qawlaini ila aqwali ahli naqdi. Maka ambillah di antara dua penilaian itu pendapat ahli kritik yang lebih dekat kepada penilaian ulama kritik dari level mu'tadil. Dari level mu'tadil. Nah, pokoknya begini. Sebagian ulama menilai dhaif. Siapa yang menilai dhaif? Yahya bin Ma'in, Subabil Hajjat, kelompok mutasaddid. Kelompok mutasaddid ini sangat mudah menilai dhaif. Lalu ada kelompok kelompok mutasahil mengatakan sikotun, jauh sekali. Sikotun. Nah, sekarang ada enggak kelompok mu'tadil? Oh ada. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan apa? Layyin. Layyin apa artinya? Lemah, tapi lebih kuat daripada kata dhaif. Layyin itu bagian dari lapas jarah, tapi dia lebih kuat daripada lapas dhaif. Jadi lapas jarah yang paling mendekati ta'dil itu adalah layyin. Orangnya jujur, cuman hafalannya kacau, itu saja. Kalau dhaif lebih umum lagi, lebih parah lagi. Sekarang ulama mutasaddid menilai dhaif, ulama mutasahil menilai siqah,
ulama mu'tadil menilai layyin. Pendapat mana dipakai? Mana yang lebih dekat kepada pendapat mu'tadil? Tentu pendapat ulama yang mengatakan dhaif. Maka diberi nilai dhaif, tapi tidak terlalu dhaif. Jangan dinilai sikoh. Apa sebab? Karena sangat jauh. Kalau sikoh, ada di bawah itu lagi, lapas adil yang tidak mengandung makna dhabit, ada lapas yang tidak mengandung kepastian dari ta'dil, baru masuk kepada jarak. Maka yang paling dekat itu adalah penilaian kepada penilaian kena jarak. Tapi dhaif yang tidak terlalu dhaif. Nah, itu dia. Jadi ambil penilaian yang paling dekat kepada penilaian ulama mu'tadil. Baik, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, iza lam yatayassar zalika kullu fal tawaqquf hatta yazhara murajjih. Kalau tidak ada juga atau tidak bisa diterapkan langkah pertama, 2, 3, maka ditawakufkan. Tawakuf itu tidak diterima, tidak ditolak sampai ada bukti yang menguatkan. Kalau sudah ada bukti yang menguatkan, baru pegang kepada bukti apa yang menguatkan. Nah, begitu cara untuk memahami kalau terjadi perbedaan penilaian terhadap perawi yang bersumber dari satu orang imam kritik. Jadi mirip dengan pola penyelesaian hadis-hadis mukhtalif. Baik, sampai di situ ada pertanyaan?